Lanjutin jalan cerita Ak yuk. Di video yang lalu, Ak diajak ke desa Elf sama Ariane. Ak sih jelas mau banget. Kapan lagi bisa jalan ke desa Elf? Karena orang luar gak bisa sembarangan masuk ke desa Elf, jadi Ariane akan minta izin dulu ke tetua desa. Tapi ada tapinya nih. Salah satu etika bertemu dengan tetua, Ak harus memperlihatkan wajahnya. Nah, karena selama ini cuma Ponta yang tahu wajah asli Ak, jadi mau gak mau, akhirnya Ak mengaku ke Ariane. Namun gak semua hal dia ceritakan. Untuk mempermudah Ariane, ia membeberkan alasan tubuh Ak bisa seperti ini karena kutukan. Padahal mah emang avatar gamenya aja. Lalu kira-kira gimana jalan cerita lengkap petualangan Ak di desa Elf? Apakah ia diizinkan masuk? Kemudian apakah Ak akan ikut menemani Ariane dalam pertemuan yang akan digelar? Nah, itu semua akan terjawab di video ini teman-teman. Jadi tonton sampai selesai ya. Well, daripada opening semakin tambah lama, langsung aja nih di alur cerita Geikotsuki Shishama Tadaima Isekai EODK Kechu. Konnichiwa, Ak desu. Karena Ariane harus minta izin dulu sama tetua, Ak pun diminta untuk menunggu di luar. Sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai Ak mulai bosan, Ariane masih belum kembali juga. Hingga akhirnya saat hari sudah sore, Ariane datang dengan membawa kabar baik. Ak diizinkan masuk ke desa Elf. Penampakan desa Ariane seperti ini ya teman-teman. Lalu tiba-tiba saja Ak terfokus sama satu pohon besar. Kata Ariane, itu rumah tetua desa dan tujuan pertama mereka adalah ke rumah itu. Sesampainya di sana, Ak disambut sama Dilan Tak Lalatoya yang menjabat sebagai tetua desa dan ada istrinya yang bernama Glenis. Kalian udah bisa menebak kan dari nama istrinya? Yaps, selain tetua desa, mereka juga orang tua Ariane. Sekedar informasi aja nih teman-teman, usia ibu Ariane udah 245 tahun loh. Karena orang tua Ariane udah tahu Ak banyak berjasa pada kaumnya, jadi beliau secara langsung mengucapkan banyak terima kasih ke Ak. Akan tetapi beliau tidak menduga Ariane sampai menyerang istana penguasa, karena seharusnya Ariane cuma menyerang markas si penculik saja. Melihat situasi seperti ini, Ak mencoba menjelaskan semuanya. Dan akhirnya beliau mengerti. Namun biar bagaimanapun, kejadian serta alasan dibalik ini semua harus beliau jelaskan di rapat tetua nanti. Ariane juga akan ikut menemani ayahnya. Selain itu, tetua Dilan juga akan membahas bukti kontrak perjanjian yang Ak dapatkan waktu itu. Karena makan malam sudah siap, ibu Ariane langsung mempersilahkan semuanya untuk makan terlebih dahulu. Itadakimasu. Nah, ini nih. Ak merasa nggak bisa melepaskan helmnya, hingga Ariane sadar akan hal itu. Tenang aja, kedua orang tua Ariane udah tahu kok. Mereka sama sekali nggak keberatan, dan akhirnya mereka bisa makan malam bersama. Itadakimasu. Keesokan harinya, kita diperlihatkan cara tidur Ponta sama Ak. Ternyata Ponta tidur di dalam kerangka Ak, teman-teman. Dan saat bangun, rupanya Ariane bersama tetua Dilan sudah berangkat menggunakan lingkaran teleportasi yang sudah disiapkan. Dalam waktu singkat, Ariane bersama ayahnya sampai di ibu kota hutan Maple. Rapat pun dimulai. Hampir seluruh tetua yang hadir terlihat marah dengan pelanggaran perjanjian yang sudah dilakukan pihak manusia ke Elf. Mereka nggak habis pikir, kalau kejadian seperti ini terjadi, bisa menyebabkan perang antara bangsa Elf dengan manusia. Salah satu tetua yang ikut menghadiri rapat berkata, apakah manusia lupa bahwa perang 600 tahun yang lalu mengakibatkan terbelahnya tanah ini menjadi 2 bagian? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bisa saja manusia sudah lupa. Itu kan kejadian sudah ratusan tahun yang lalu. Karena banyak kepala dan sedang mencari solusi terbaik, tak jarang rapat ini diwarnai beda pendapat. Alhasil mereka membahas dari sisi kesalahan Elf. Lebih tepatnya kesalahan Ariane karena sudah menyerang istana penguasa meskipun pihak mereka telah melanggar janji. Akhirnya dari rapat ini didapatkan solusi untuk sementara waktu. Misi penyelamatan Elf akan tetap berlanjut sambil terus mengamati reaksi kerajaan Roden. Sementara itu, setelah selesai sarapan, Ak bersama Glenis jalan-jalan keliling desa. Kalau kata Glenis, penduduk desa berjumlah kurang lebih ada 4.000 jiwa, dan untuk keamanan, mereka kerap kali menyerap desa kecil yang ada di sekitar sini.
Melihat ada orang asing berkeliling, hampir semua penduduk pada membicarakan Ak. Tak lama, anak-anak yang Ak tolong sewaktu di hutan datang menghampirinya. Kedatangan mereka cuma mau menyapa dan mengabari kalau kondisi mereka sudah jauh lebih baik sekarang. Setelah anak-anak ini pergi, tiba-tiba saja Glennis mengajak Ak latihan tanding. 手合わせ Ak agak ragu, tapi kata Glennis, tenang aja. Ariane bisa pandai berpedang kan karena berkat ajarannya. Jadi dia cukup terampil kok. Lagi pula ibu Ariane ini ingin tahu seberapa bisa diandalkannya si Ak ini. Karena akhir-akhir ini anak tercintanya kan selalu sama Ak. Latihan tanding pun dimulai. Baru aja mulai, Glennis langsung menyerang Ak dengan sangat cepat. Kata Glennis, penglihatan Ak cukup bagus, tapi reaksinya terhadap kejutan sangat amat buruk. Alhasil beliau memberikan tips ke Ak. Katanya, jika Ak sudah mampu melihat gerakan, silakan menghindar dengan sedikit gerakan. Latihan pun kembali dilanjutkan. Hasilnya, Ak benar-benar tidak bisa menyerang. Jangankan menyerang, menghindar aja dia masih kesulitan. Kita beralih ke Ariane lagi ya. Sejak mendengar hasil rapat tadi, raut wajah Ariane langsung berubah. Dia hanya bisa minta maaf ke ayahnya. Sang ayah tidak menghakimi tindakan anaknya. Beliau justru menyuruh Ariane untuk meneruskan penyelidikannya. Bahkan beliau juga berencana buat minta tolong ke Ak. Karena tidak mau anaknya terus merasa bersalah, tetua Dylan berusaha mengalihkan pembicaraan. Karena kebetulan lagi ada di Maple, beliau ingin bertemu Evin, kakak Ariane. Selain mau temu kangen, beliau juga ingin membahas rencana pernikahan anaknya itu. Ariane yang mendengar hal itu kaget bukan main. Gimana nggak kaget? Kakaknya yang dia kenal maniak tempur dan tidak pernah mau menikah, jadi punya rencana buat menikah. Nah, baru juga diomongin, si Evin udah datang. Dia langsung memeluk Ariane saking kangennya. Setelah puas kangen-kangenan, Evin mulai mengungkapkan rasa bangganya melihat adik kesayangannya ini sudah banyak menolong sesamanya. Lalu mereka juga membahas perihal rencana pernikahan Evin. Kata Evin, calon suaminya ini orang yang tulus, serius, tapi sedikit aneh. Kemudian tiba-tiba saja ia berkata, jika ada pria yang ingin menikahi Ariane, pria itu harus lebih kuat darinya. Ketika hari sudah mulai sore, Ak dan Glennis masih terus latihan. Setelah berjam-jam, akhirnya Ak punya celah buat menyerang. Namun, meskipun sudah memakai Dimension Move, Ak masih tetap tidak bisa menyentuh Glennis sedikit pun. Karena hari sudah mulai gelap, Glennis memutuskan untuk menyudahi latihan ini. Biasanya, kalau berkeringat begini, paling enak mandi berendam nih, kata Glennis. Kalau Ak mau, dia boleh kok mandi berendam sama Ponta. Ak jelas mau, apalagi ini mandi pertamanya sejak datang ke dunia ini. Nah, karena Ariane baru pulang dan dia nggak tahu kalau ada Ak di dalam kamar mandi, jadi kejadian seperti ini tak terhindarkan deh. Kalau sudah begini, kira-kira yang salah siapa? Sembari menunggu makan malam siap, tetua Dylan mengajak Ak dan Ariane untuk membahas rencana ke depannya. Di sini beliau menyampaikan kalau mereka, khususnya Ariane, diminta untuk menyelidiki siapa-siapa saja yang terlibat dalam kontrak dan tetap harus menyelamatkan bangsa elf. Maka dari itu, tetua Dylan secara resmi meminta bantuan ke Ak supaya dia terus mau menolong Ariane. Tapi jujur aja nih, pihak elf nggak bisa membayar Ak dengan harga tinggi. Oleh sebab itu, gimana kalau dibarter sama informasi? Mana tahu ini bisa mematahkan kutukan Ak. Di dekat Lord Crown ada sebuah mata air yang bisa mematahkan segala macam kutukan. Namun tempat itu dijaga sama naga terbesar dari semua naga yang tinggal di sebuah pohon langka dan dia bernama Dragon Lord. Nah, pohon besar nan langka yang ditinggali Dragon Lord inilah yang namanya Lord Crown. Selain itu, di pohon tersebut juga tinggal seorang spirit yang punya berbagai efek pada kayu dan daunnya. Untuk bisa ke sana dengan mudah, Ak butuh bantuan elf. Karena biasanya kalau elf yang minta izin, pasti diizinkan masuk. Tetua Dylan kembali bertanya ke Ak, apa informasi tadi cukup untuk membayar jasa Ak ke depannya? Cukup kok, apalagi Ariane menawarkan diri buat menemani Ak ke sana. Awalnya kutukan ini kan hanya akal-akalan Ak aja. Sekarang malah jadi pembahasan serius. Baiklah, kalau begitu mulai dari sekarang Ak resmi bekerja sama dengan bangsa elf. Lalu ia teringat sama kutukan. Apa benar tubuhnya begini memang karena kutukan?
Kemudian aku juga ingat sama satu skill yang bernama anti-curse. Akhirnya aku bereksperimen ke dirinya sendiri. Tapi nggak langsung satu badan sih. Dia tes ke tangan kanannya dulu. Awalnya efek bentukan dari tangan Ak kayak menggambarkan bentuk tangan binatang. Namun pas selesai, tangan Ak yang semula tengkorak kini berubah menjadi tangan manusia. Wah, sukses dong. Kalau begini Ak bisa merubah dirinya sendiri jadi manusia kan? Apakah Ak akan merubah dirinya sekarang? Atau dia akan berpura-pura sembuh dari kutukan saat berkunjung ke Lord Crown? Biar nggak pusing cari alasan. Entahlah teman-teman, semoga ada penjelasannya di next episode ya. Kalau begitu, jalan cerita Ak sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.